Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita melanjutkan pelajaran kita yang membahas tentang ilmu nahwu untuk pemula. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah sebelumnya kita bahas tentang isim-isim mu'rab ya, mulai dari mufrad, maksur, mangkus ya, kemudian musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, lalu jamak taksir ya, jamak taksir. Tersisa pembahasan kita pada isim-isim yang mu'rab pada buku ini ada dua, yaitu asmaul khamsah dan isim mamnu minas sorfi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita coba ulang sekilas ya tentang musanna. Bahwasanya musanna itu menunjukkan arti dua dan cara membuatnya dibuat dari isim mufrad lalu ditambahi dengan alif nun dan atau ya nun ya. Tergantung nanti dia posisinya di mana. Semisal kitabun ditambahi alif nun atau ya nun, jadi kitabani atau kitabaini ya. Lalu tanda i'rabnya adalah dengan alif jika dia rafa marfu ya. Lalu tanda jar dan nasabnya adalah ya. Contoh di situ yudarrisul al-mudarris ya kitabaini fil fasli ya. Mudarris itu guru mengajarkan dua kitab kitabaini di dalam kelas. Marartu bi talibaini amamal madrasati. Marartu bi talibaini ya. Perlu diperhatikan bahwasanya jika dia musanna, tanda nasab dan jarnya itu iya, dan musanna itu sebelumnya harus di fathah dan nun huruf terakhirnya itu harus di kasroh. Nanti berbeda dengan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu huruf sebelumnya harus di kasroh dan nunnya harus di fathah. Itu yang membedakan. Adapun jamak mudzakkar salim ya itu ada lebih dari dua. Karenanya di dalam bahasa Arab itu isim menurut bilangannya dibagi menjadi tiga ya. Mufrad, musanna dan jamak. Mufrad tunggal satu, kemudian musanna itu double atau dua, dan jamak itu lebih dari dua ya. Dan jamak juga terbagi menjadi tiga, jamak mudzakkar salim, dan ini khusus laki-laki dan sifat laki-laki, dan ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Muslimuna, mu'minuna, muttaquna ya, muhsinuna atau muhsinina ya, mu'minina, dan dibuat dari isim mufrad lalu ditambahi waw dan nun dan ya dan nun ya, waw dan nun kemudian ya dan nun. Contohnya adalah al-muslimun, al-muslimin. Adapun tanda rofaknya dia dengan waw, kemudian nasab dan jarnya dia dengan iya. Dan catatan ya, syarat isim bisa dijadikan jamak mudzakkar salim adalah nama laki-laki yang berakal dan tidak ada tak marbutoh. Jika ada nama laki-laki yang ada tak marbutoh tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Contohnya hamzatu, nggak bisa hamzatuna ya. Kemudian siapa lagi? Usamatuna nggak bisa ya. Kalau Muhammadun, Muhammaduna bisa. Ahmaduna bisa ya, dan yang sebagainya. Kemudian jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini khusus perempuan, sifat perempuan ya yang berakal. Contoh di sini adalah al-mu'minat, al-muslimat ya, dan dia ditambahi alif dan ta. Tanda rofaknya dengan dhammah seperti isim mufrad ya. Kemudian tanda nasab dan jarnya dengan kasroh ya. Jadi tanda nasabnya dengan kasroh, ingat, bukan dengan fathah. Contoh di sini ra'aitul mu'minati ya. Ra'aitul mu'minati, saya melihat orang-orang yang wanita-wanita yang beriman ya. Oleh karena kata para ulama i'rabnya ketika nasab itu majrurun lafdhan ya, lafadznya majrur, wa mansubun hukma, dan hukumnya adalah mansub.
Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir ini tidak memiliki aturan baku. Oleh karena dikatakan taksir, yaitu pecah. Ya, tidak beraturan atau berantakan. Oleh karena kita temui bahwasanya tidak ada kaidah baku dalam jamak taksir ini. Lalu gimana mengetahuinya? Yaitu simai, mendengar dari orang Arab atau melihat kamus. Ya. Contoh di sini qalamun jadinya aqlamun, masjidun masajidu, kitabun kutubun, ya, rajulun rijalun, dan yang lain sebagainya. Dan tanda i'rab dari jamak taksir ini seperti tanda i'rabnya pada isim mufrad, ya. Rafa dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, dan majrurnya dengan kasroh. Lalu kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Yaitu 5 isim yang tidak boleh ditanwin dan harus disambung dengan isim yang lain. Ya, jadi asmaul khamsah ini tidak boleh ditanwin dia. Ya, tapi harus disambung dengan isim yang lain baru bisa disebut dengan asmaul khamsah. Meskipun nanti ada syurut, ya. Dan 5 isim itu terdiri dari abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Ya, abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Artinya apa? Abu bapak, akhu saudara laki-laki, hamu ipar. Ya. Oleh karena dalam sebuah hadis alhamu al-maut. Ya. Ipar itu apa? Kematian. Kemudian fu itu mulut. Lalu dhu, ya, pemilik, ya. Dhu malin, pemilik harta. Kemudian tanda i'rabnya dengan wawu, ataupun nasabnya dengan alif, dan tanda jarnya dengan ya. Catatan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syarat asmaul khamsah ada 3. Ya. Mufrad yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harus mudhaf, ya, bersandar dengan isim yang lain. Kemudian tidak bersambung, yang ketiga tidak bersambung dengan ya mutakallim. Lalu jika tidak terpenuhi ketiga syarat ini, maka bukan lagi asmaul khamsah. Jadi harus terpenuhi. Apabila asmaul khamsah disandarkan kepada ya mutakallim, maka di i'rab muqaddarah atas apa yang sebelum ya. Contoh, jaa abi. Nah, ini batal. Ya, hukum asmaul khamsahnya batal. Jadi i'rabnya bagaimana? Ya, dhamma muqaddarah. Ya, adapun ya maka di i'rab fi mahalli jarrin, menempati tempatnya majrur karena dia sebagai mudhaf ilaih. Jadi kita coba tuliskan dulu tentang asmaul khamsah, ya, biar lebih jelas. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah ya nama-nama atau isim-isim yang 5. Apa saja itu? Abu, akhu, hamu, fu, dhu. Ya. Inilah isim-isim yang 5. Dan syaratnya pertama, mufrad. Ketika dia tidak mufrad, maka tidak dianggap asmaul khamsah. Misalnya aba. Ini juga ikhwa misalnya. Ya. Ini afwah misalnya. Ya, maka kalau jamak atau musanna misalnya, dia tidak dianggap asmaul khamsah. Harus mufrad tunggal. Ya, sebagaimana di atas tunggal. Kemudian yang kedua, bersambung dengan isim yang lain, mudhaf. Ya. Contoh, jika dia marfu, jaa abuka, jaa abuka,
Ja'a kata kerja atau fi'il madhi ya. Abuka ini fa'il, pelaku, subjek, dan dia bersambung dengan isim yang lain, yaitu dia sebagai mudhaf dan ini mudhaf ilaih. Dan yang ketiga tidak bersambung dengan ya mutakallim, yaitu ya yang berbicara tentang diri sendiri. Ya, ja'a abu kaliat. Abu ini mufrad, memenuhi syarat satu. Mudhaf, ini juga mudhaf. Ya, ini mudhaf ilaih, ini mudhaf. Tidak bersambung dengan ya mutakalim, tidak bersambung. Ya, ini dhamir. Maka dia terpenuhilah syarat menjadi asmaul khamsah. Sehingga ini fa'il maka di'irab sebagai marfu ya, ma'rfu, kemudian tandanya adalah waw ya. Rofa waw tandanya nasab alif jar ya. Contohnya seperti kita sudah sebutkan ja'a abuka atau ja'a akhuka. Misalnya kalau nasab ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka atau ra'aitu akhaka. Misalnya dengan ya marartu bi abika. Ya, bi abika. Lihat sini. Ya, alif dan waw. Dan syarat-syaratnya ini harus terpenuhi. Ketika syaratnya ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut dengan asmaul khamsah. Lalu kita beralih kepada isim yang berikutnya. Dan insya Allah ini sudah jelas ya. Asmaul khamsah harus dimurajaah lagi. Isim mamnu minasarfi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini memang saya bahas secara singkat ya isim mamnu minasarfi. Sebenarnya panjang sekali pembahasan ini di kitab-kitab para ulama, akan tapi karena kita juga masih pemula ya, masih belajar, jadi kita tidak panjang lebar. Apa sih yang dimaksud dengan mamnu minasarfi? Yaitu isim yang tidak boleh ditanwin. Ya, isim yang tidak boleh ditanwin karena beberapa sebab. Yang pertama adalah diantaranya nama orang yang diakhiri tak marbutoh. Contoh Fatimatu, tidak boleh dia Fatimatun. Hamzatun, tidak boleh. Ya. Aisyatun, tidak boleh. Ya. Usamatu, ya nggak boleh Usamatun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nama yang bukan Arab, nama yang bukan Arab atau dalam bahasa lain adalah a'jam, ya a'jami, yaitu orang-orang asing selain Arab. Seperti Ibrahimu, nggak boleh Ibrahimun. Ismailu, nggak boleh Ismailun. Idrisu, nggak boleh Idrisun. Yaqubu, nggak boleh Yaqubun. Ya, jadi Ibrahim, Ismailu, Idrisu, Yaqubu. Loh, ini kan nabi-nabi Ustadz. Bukankah nabi-nabi itu semua Arab? Tidak semuanya nabi Arab. Nabi yang Arab itu hanya 4. Nabi yang Arab itu hanya 4, perlu diketahui. Yang pertama adalah Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Syuaib, ya Syuaib. Lalu yang keempat adalah Nabi Saleh. Kemudian yang berikutnya adalah Nabi Hud, yaitu yang memang dari bangsa Arab. Adapun yang lain tidak. Maka harus kita ketahui ya. Harus kita ketahui
bahwasanya tidak semua nabi itu dari Arab. Adapun yang dari Arab ya keturunan dari Ismail Nabi Muhammad SAW, ya. Adapun yang lain dari Bani Israel, ya, dari yang lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nama orang yang berwazan fiil, seperti fiil. Contoh di sini af'ala, ya, jadi Ahmadu, ya, Ahmadu. Nggak boleh Ahmadun, nggak boleh. Yaf'alu, contohnya Yathribu, ya, Yathribu. Dan contoh-contoh yang lain, ya. Misalnya af'alu ya akmalu, asyrafu, nggak boleh asyrafun, akmalun, nggak boleh. Nama orang. Lalu yang berikutnya adalah isim yang bermazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Misalnya masajidu, nggak boleh masajidun. Karena isun nggak boleh. Atau masabihun nggak boleh. Asatirun nggak boleh. Ya, masajidu artinya masjid-masjid. Karena isu artinya gereja-gereja. Masabihu artinya lampu-lampu. Adapun asatiru artinya dongeng. Ya, cerita-cerita yang ya dongeng, ya. Lalu coba perhatikan tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya rafa' dengan dhamma. Rafa' dengan dhamma sama dengan isim mufrad, ya. Hadhihi masajidu. Hadhihi masajidu. Ini adalah masjid-masjid. Kemudian yang berikutnya adalah ra'aitu masajida. Saya melihat masjid-masjid. Adapun jarnya perbedaannya pada jar ini, ya. Jarnya tandanya dengan fathah. Jarnya tandanya dengan fathah. Marartu bimasajida. Marartu bimasajida. Lah, catatan tanda jar dari isim mamnu minas sarfi bisa batal dan kembali ke asalnya yaitu kasrah. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Jika dia bersambung dengan alif lam, ya, lalu dia mudhaf kepada isim yang lain. Contohnya marartu bil masajidi, ya. Jadi tidak berlaku lagi hukum mamnu minas sarfi jika dia bersambung dengan alif lam atau dia mudhaf dengan isim yang lain. Ya. Kita coba jelaskan, ya, di papan tulis tentang mamnu minas sarfi. Ya, sebelah sana, ya. Ya, singkatnya isim yang tidak boleh ditanwin. Apa saja? Ya sebenarnya banyak. Nah, cuma ini saya singkat menjadi 4 hal saja. Pertama, nama orang yang diakhiri tak marbuto. Ya, tak marbuto itu seperti ini. Kenapa marbuto? Karena ya dia marbut, ya, terikat. Adapun tak yang seperti ini namanya tak maftuha, karena dia ada bukaannya, terbuka. Kalau ini kan tidak ada yang terbuka, jadi marbut, terikat. Ya, makanya dikatakan tak marbutoh. Contohnya ya hamzah, ya, nggak boleh hamzatun, ya, salah. Jadi hamzatu, Fatimah tuh nggak boleh Fatimatun, Aisyah tuh. Nah, jadi hati-hati nanti ketika membaca kitab gundul, ya. Qalat Aisyatu, bukan qalat Aisyatun. Nah, itu salah. Kalau qalat Aisyatun, yang benar qalat Aisyatu, ya. Atau apalagi Usamatu, ya, Usamatu. Dan contoh yang lain, ya, bisa dicari yang lain. Khawlatu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah nama yang bukan Arab. Nama yang bukan Arab. Atau bisa dikatakan nama asing, ya, asing.
ajam. Contoh ya Ibrahim. Para nabi dalam Al-Quran disebutkan sekitar 25 nabi. Dan yang bukan Arab itu sekitar 21 nabi. Ya, 21 nabi. Itu bisa cek itu di surat Al-An'am itu dalam beberapa ayat yang berurutan itu disebutkan hampir semua nabi. Ibrahim, ya, Ismail, ya, Yakub, Yakubu, bukan, nggak boleh Yakubun, ya, Ismailu, Ibrahimu, dan yang seterusnya. Lalu yang ketiga adalah nama orang yang berwazan fi'il. Contoh af'alu, ahmadu. Contoh lagi yaf'alu, Yasribu. Ini nama tempat ya. Yasrib. Yasrib adalah nama lain dari kota Madinah ya, sebelum Rasulullah SAW hijrah. Yasribu. Yasribu. Atau di sini bisa asyrafu. Asyrafu. Akmalu. Ya, contoh-contoh yang lain banyak sekali. Kemudian yang keempat adalah yang berwazan nama fiil-fiil atau isim-isim, isim ya. Isim yang berwazan mafailu atau mafailu ya. Contoh di sini masajidu, jamak dari masjidun. Ya, masjidun jamaknya masajidu. Kemudian misbahun, lampu jamaknya masabihu. Ya, masabihu. Enggak boleh masabihun ya, salah. Lihat yang benar adalah masabihu. Kemudian asatiru. Ya. Ustura jamaknya asatir. Cerita-cerita. Atau dongeng-dongeng. Dan contoh yang lain ya. Kanais misalnya. Kanais. Kanaisun. Kanaisun. Kanaisun enggak boleh, kanaisu. Ya, ini ada dalam hadis Nabi SAW ya. Mufradnya adalah kanisa. Kanisatun, kemudian jamaknya adalah kanaisu. Dan tandanya sudah jelas ya. Rafa dhamma, nasab, fathah, jar, fathah. Nah, ini harus perhatikan ya. Hukum fathah ini bisa batal. Ada dua hal. Yang pertama dimasuki al, yang kedua adalah dia mudhof. Ya. Misalnya marartu bil masajidi. Ya, hukum ini bisa batal dan kembali ke hukum asal. Ini bisa batal kembali ke hukum asal yaitu kasroh. Contoh sini marartu bil masajidi. Kenapa? Karena dia ada alif lam. Jadi tidak berlaku lagi dia masajida. Kecuali kalau bi masajidi salah. Jadi bi masajida ya, bi masajida. Ya, bi masajida. Karena ada alif lamnya dia. Ya. Dan yang semisalnya. Itulah isim mu'rab ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini.
Dan ada catatan tambahan, dan ini insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita akan bahas. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Ada 9 isim mu'rab yang sudah kita bahas, dan itulah harus dihafalkan ya, isim-isim apa saja, karena ini berkesinambungan, karena ilmu nahwu itu saling terkait satu dengan yang lain. Nanti kalau kita sudah terjun untuk membaca kitab, kita akan nampak semuanya. Oh ini toh, oh ini toh. Jadi kita harus benar-benar murojaah, benar-benar dihafal apa yang harus dihafal. Ya, semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk selalu belajar dan belajar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.